Bangsa Indonesia dikenal dengan keberagaman yang kaya, baik dari segi budaya, agama, suku, bahasa, maupun tradisi. Keanekaragaman ini merupakan salah satu aset terbesar Indonesia dan menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai elemen keberagaman yang menjadi kekuatan dan kekayaan tersendiri bagi Indonesia dapat juga menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia, Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sekedar sebuah konsep atau materi pelajaran, namun juga merupakan landasan moral, etika, dan filosofi yang mengikat bersama seluruh rakyat Indonesia. Dari berbagai latar belakang budaya, agama, suku bangsa, dan bahasa. Keberagaman yang merupakan harta tata nilai bagi Indonesia, tanpa pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, keberagaman ini bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan. Melalui pendidikan Pancasila, setiap individu dari Sabang hingga Merauke diajak untuk memahami arti persatuan dalam keragaman dan menghargai perbedaan dan menjunjung juga tinggi semangat dari gotong royong. Pancasila hadir sebagai pilar kekuatan yang mempersatukan ribuan pulau dan ratusan juta jiwa dalam satu identitas bangsa yang utuh. Pendidikan Pancasila tidak sekedar menjadi mata pelajaran formal di bangku sekolah kita, melainkan sebuah perjalanan batin yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Pertama-tama, Pancasila menjadi titik temu yang mengakomodasi keberagaman tersebut. Dalam 5 sila Pancasila, terdapat nilai-nilai universal yang dapat dipahami dan diterima oleh semua elemen masyarakat Indonesia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ataupun budaya. Sila-sila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan bahwa semangat inklusivitas dan keadilan yang menjadi persatuan bangsa. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh dalam mengelola keberagaman yang dimiliki, menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman yang unik, Pancasila menjadi landasan moral dan konstitusional yang penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Pentingnya pendidikan Pancasila sangatlah besar dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang baik, serta memastikan kesatuan dan persatuan bangsa. Di masa sekarang, tantangan bagi mahasiswa dalam mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin kompleks. Salah satunya adalah karena perkembangan teknologi dan globalisasi yang memperkenalkan berbagai nilai dan pandangan dari luar. Mahasiswa dihadapkan pada beragam budaya dan ideologi yang bisa membingungkan dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dihadapkan pada beberapa tantangan yang kompleks. Di antaranya, yang pertama adalah globalisasi dan pengaruh budaya asing. Mahasiswa saat ini terpapar pada berbagai pengaruh budaya asing melalui media sosial, film, musik, dan teknologi. Hal ini dapat mengaburkan pemahaman dan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai Pancasila. Tantangannya adalah bagaimana mahasiswa tetap bisa mempertaruhkan identitas dan nilai-nilai lokal sambil menerima dan memahami berbagai budaya global. Yang kedua adalah polarisasi politik dan sosial. Konflik politik dan sosial baik di tingkat lokal maupun nasional dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Mahasiswa seringkali terlibat dalam gerakan sosial dan politik yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana mahasiswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks polarisasi ini, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah kurikulum yang padat dan tuntutan akademis. Tantangan praktis bagi mahasiswa adalah jadwal yang padat dan tuntutan akademis yang tinggi, yang mungkin bisa membuat mereka kurang memiliki waktu dan kesempatan untuk memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila di luar kelas. Nah, kurikulum yang terlalu padat dan juga mungkin membuat Pancasila menjadi kurang mendalam dan terbatas, yaitu dalam aspek formalitas belaka.
Yang keempat adalah tingkat keterlibatan mahasiswa. Ada juga tantangan dalam meningkatkan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan dan diskusi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Terkadang, minat dan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan politik mungkin terbatas, yang dapat menghambat pemahaman mereka tentang relevansi dan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah teknologi dan informasi yang cepat berkembang. Yaitu meskipun teknologi dan informasi memberikan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan tentang tantangan dan bagaimana siswa memilah informasi yang benar dan relevan tentang nilai-nilai Pancasila di tengah arus informasi yang sangat cepat dan kadang-kadang tidak terverifikasi. Untuk mengatasi tantangan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa, diperlukannya berbagai upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas kurikulum. Menyempurnakan kurikulum pendidikan Pancasila dengan memasukkan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan. Yang kedua adalah mengembangkan materi pembelajaran interaktif. Mengembangkan materi pembelajaran menarik dan interaktif seperti permainan peran, simulasi, dan studi kasus yang dapat membantu mahasiswa memahami nilai-nilai Pancasila secara praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menentukan pembelajaran Pancasila seperti platform e-learning, forum diskusi online, atau aplikasi mobile yang memberikan akses mudah dan fleksibel untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah pengembangan keterampilan soft skill, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan soft skill seperti kemampuan berpikir kritis, komunikatif, efektif, dan kepemimpinan yang dapat membantu mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Yang kelima adalah penyelenggaraan diskusi dan seminar, yaitu mengadakan diskusi seminar dan lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk mahasiswa, dosen praktisi, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu aktual yang berkaitan dengan Pancasila dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Yang keenam adalah pemberdayaan mahasiswa. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang Pancasila melalui kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa, proyek sosial, atau kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Melibatkan berbagai pihak eksternal seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas masyarakat dalam mendukung pendidikan Pancasila bagi mahasiswa melalui program-program kolaboratif, pelatihan, ataupun pengalaman belajar lapangan. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut secara terpadu dan berkesinambungan, diharapkan dapat mengatasi tantangan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan meningkatkan pemahaman serta penghargaan mereka terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan sosial bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok kami berkaitan dengan tema dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila.